Salve fratres, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Saya mau mengajak kita untuk mencoba melihat dari dekat bagaimana trik putar keliu seorang Protestan untuk membenarkan diri. Pada akhirnya semua pendeta sama saja, apapun denomnya, trik putar keliunya selalu sama. Retorika Protestan itu sama saja. Mereka hanya bisa, Protestan hanya mampu berdiri di atas retorika kosong, tanpa substansi. Let's go, vámonos. Nah, bisa lihat kan apa triknya? Membetulkan dua ayat dengan memotong-motong konteksnya. Ya, jadi mereka tahu ayat itu jelas. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tapi mereka terlalu sibuk mencari celah seorang bisa membantai Yesus dengan mengutip Yesus sendiri. Jadi ironis ya, mereka membantai Yesus dengan mengutip Yesus. Menolak penunjukan Petrus hanya karena ia pernah ditegur, sama saja menolak Paulus karena dulu ia penganiaya. Injil bukanlah kumpulan potongan-potongan cocok logi. Injil adalah kisah keselamatan yang utuh, di mana Tuhan sendiri memilih, membentuk, dan mengutus. Kebenaran itu mereka tahu, tapi mereka terlalu takut untuk mengakuinya. Mengaku bahwa Yesus membangun gereja di atas Petrus berarti mengakui bahwa gereja Katolik bukan sekedar tradisi manusia, tapi warisan yang bersumber langsung dari Kristus sendiri. Dan bagi sebagian orang, kebenaran itu bukan tak terlihat, hanya terlalu berat untuk diterima. Jadi mereka terpaksa merubah ayat Matius 16:18 itu adalah engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Jadi engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itu orang yang tidak belajar bahasa Indonesia juga tahu bahwa itu putar keliu yang menjadi tidak jelas ya. Menabrak logika, menabrak gramatika, dan hanya Protestan saja yang mengerti. Orang kalau begitu, itu hanya Protestan yang mengerti. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Aneh kan? Tapi banyak kalangan Protestan menafsirkan bahwa batu karang dalam Matius 16:18 bukan merujuk pada pribadi Petrus, melainkan pada pengakuan imannya. Nah, di sini juga mereka memenggal si Petrus dengan pengakuannya. Pengakuannya itu seolah-olah turun dari surga, dan Petrus hanya kaset rusak yang memutar kembali rekam. Penafsiran yang bodoh, bukan? Bahkan seorang pendeta juga percaya penafsiran bodoh seperti ini. Ya. Jadi itu memisahkan pengakuan Petrus dan pribadi Petrus itu hal yang aneh. Ya, itu sama seperti mereka memisahkan Alkitab dari gereja. Protestan itu suka memisahkan. Pola pikir mereka itu atau kan, jadi Petrus atau Kristus, ya, Alkitab atau gereja. Tapi kalau pendeta, ya pendeta A dan pendeta B, semua benar. Nah, jadi menurut mereka Matius 16:18 itu bukan menuju pada pribadi Petrus, tetapi pada pengakuan imannya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka menyimpulkan terburu-buru dan dengan kebodohan mereka bahwa gereja dibangun di atas Kristus sendiri, bukan atas pribadi manusia. Bagaimana aku mendirikan gerejaku di atas diriku sendiri? Tentu saja gereja dibangun di atas Kristus. Itulah iman semua orang Kristen sejati. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa Kristus sendiri yang menunjuk Petrus sebagai sarana manusiawi untuk mendirikan gerejanya. Ini bukan soal Petrus menggantikan Kristus, tetapi menjadi batu karang karena Kristus. Di sini ada prinsip partisipasi, dan konsep partisipasi di Protestan tidak ada, karena mereka itu bejat total, tidak bisa berpartisipasi, camkan. Ya. Yesus bisa saja berkata, di atas pengakuan imanmu aku mendirikan gerejaku. Tapi dia tidak berkata begitu, bukan? Dia berkata, tu es Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini tu es Petros, dan di atas batu karang ini Petra, aku akan mendirikan gerejaku. Ini bukan sekedar permainan kata, tapi ini adalah mandat. Dan yang lebih penting, setelah kebangkitan, Yesus tidak mengangkat pengakuan iman sebagai gembala kawan. Ingat, nanti sesudah bagaimana Protestan menjelaskan bahwa sesudah kebangkitan, Yesus langsung mengatakan, pengakuan iman Petrus, gembalakanlah domba-domba. Ya kan? Pengakuan imanmu, gembalakanlah domba-domba. Bodoh.
Jangan terlalu bodoh ya. Sekarang saya ajar. Buka hati untuk terima kebenaran. Dan yang lebih penting setelah kebangkitan adalah Yesus tidak mengangkat, melantik pengakuan iman sebagai gembala kawanan, tapi justru pribadi Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes bab 21. Nah, mereka bilang gereja dibangun di atas Kristus, bukan Petrus. Kita jawab tentu saja, tapi Kristus sendiri menunjuk Petrus sebagai batu karangnya. Jadi kalau mereka menolak batu yang dipilih Yesus, sebenarnya siapa yang mereka tolak? Dan inilah titik yang menggelitik. Mereka bukan sedang membela Kristus, mereka sedang membantah pilihan Kristus. Batu yang dipilih sang tukang bangunan justru dianggap batu sandungan. Tapi seperti yang tertulis, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuri. Kayaknya tidak pas ya, karena ini mereka larinya ke Kristus. Tapi konsep batu, Yesus adalah batu, dan Petrus mengambil bagian dalam kebatuan Kristus. Tapi konsep seperti ini tidak ada di Protestan. Blank.